Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Matan Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Adabus shiyam. Ini adalah membahas tentang adab-adab puasa. Selesai ini, insyaallah baru kita lanjutkan ke Murakil Ubudiyah. Ini matan dulu. La yanbaghi an taktasira ala siyami ramadhana. Tidak sepantaslah oleh bahwa engkau membatasi ala siyami ramadhana kepada puasa Ramadan saja. Fatatrukat tijarata, maka bahwa engkau meninggalkan akan berdagang. Fatatruka, fa sebabiyah, tatruka mansub dengan an sesudah fa. Tidak sepantaslah oleh bahwa engkau membatasi kepada puasa Ramadan saja, hanya puasa fardu saja. Kalau engkau membatasi fatatruka, maka bahwa engkau akan meninggalkan akan berdagang bin nawafili dengan sunnah-sunnah. Wa kasbid darajatil aliyah, engkau meninggalkan akan berdagang dengan mengusahakan derajat-derajat yang tinggi fil faradisi dalam surga Firdaus. Para ulama menyatakan mendapatkan derajat-derajat dalam surga, fasilitas surga yang mewah itu dengan ibadah sunnah. Kalau kita nggak melakukan sunnah, berarti kita nggak akan dapat derajat yang tinggi. Fatatahasara, maka bahwa engkau menyesal. Tatahasara masih atah pada tatruka. Fatatahasara, maka bahwa engkau menyesal. Idza nazarta, apabila engkau melihat ila shaimina, kepada orang-orang yang berpuasa nanti di akhirat. Kau akan menyesal nanti idza nazarta, bila engkau melihat kepada orang-orang yang puasa. Kama tanduru ilal kaukabid durri, sebagaimana engkau melihat kepada bintang yang bercahaya. Kama tanduru kanadurika ma masdariyah, tanduru takwil masdar kan. Idza nadarta, bila engkau melihat ila shaimin, kepada orang yang puasa, kanadurika seperti lihatnya engkau, kama tanduru sebagaimana engkau lihat ilal kaukabid duri, kepada bintang yang bercahaya. Fahum fi ala'iliyin, dan bermula mereka orang-orang yang puasa dalam surga itu fi ala'iliyin, berada di a'la, di yang paling tinggi dari ketinggian, di puncak. Wal ayyamul fadilatul lati, dan bermula hari-hari yang utama, allati, hari yang syahidatil akhbaru, yang bersaksi oleh dalil-dalil bisyarafiha, dengan mulianya hari. Akhbar, hadis atau dalil. Hari-hari yang mulia yang menyaksikan oleh banyak hadis, bisyarafiha, dengan mulianya hari, wajadhilit thawabi, dan dengan banyaknya pahala, fi siyamiha, pada puasanya hari itu, yaum arafata. Pertama, hari istimewa yang dalil menyatakan bahwa puasa pada hari itu kita dapat banyak pahala, yaitu Yaum Arafah, hari Arafah, hari 9 Dzulhijjah. Wa Yaumu Asyura, dan 10 Asyura, dan hari Asyura yaitu 10 Muharram. Wal Asyrul Uwalu min Dzulhijjah, dan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Asyrul Uwalu kita baca, Uwalu jamak dari awal. Kenapa 10 yang pertama? Karena ada 10 yang kedua, ada 10 yang ketiga. Bulan dibagi 3 kan? 10, 20, 30. Makanya uwal jamak. 10 yang pertama, bukan 10 yang kedua, bukan 10 yang ketiga. Wal asyrul uwalu, dan 10 yang pertama min Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah. Wal asyrul uwalu minal muharrami, dan 10 yang pertama dari bulan Muharram. Wa Rajabun, dan bulan Rajab. Wa Sya'banu, dan bulan Sya'ban. Itulah bulan-bulan yang dapat pahala banyak bila kita berpuasa padanya. Wasomul asyuril hurumi minal fadail, dan bermula puasa dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diharamkan, asyhuril hurumi, naik kepada asyhur, dan bermula puasa di bulan-bulan yang diharamkan berperang di bulan itu ya. Itu minal fadail, itu bagian dari keutamaan. Wahia, dan dianya asyhuril hurum, itu Zulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, wal Muharramu, dan bulan Muharram, wa Rajabun, dan Rajab. Wahidun fardun, satu yang fardun, satu yang sendiri.
Mana yang sendiri sini Rajab. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bersambung. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, jauh baru Rajab kan. Wahidun fardun. Wahidun fardun itu dianya bulan haram juga boleh kita jadikan khobar ya. Itu satu yang terasing, wahidun fardun, satu yang terasing, wasalah satun sardun, dan 3 yang beriringan. Wahada fisanah, ini adalah dalam setahun. Itulah waktu-waktu puasa sunnah dalam setahun. Wa amma fi syahri, adapun dalam bulan. Fa awwaluhu, maka wa amma fi syahri mananya adapun puasa sunnah dalam sebulan itu fa awwaluhu, maka itu awalnya bulan, wa awsatuhu, pertengahannya bulan, wa akhiruhu, dan akhirnya bulan. Wal ayyamul bidu, dan hari-hari yang putih. Kalau dalam sebulan sunnah puasa awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, dan hari-hari yang putih. Ayyamu atah kepada awalu. Wahia, dan dianya hari putih itu as-salisa asyara, itu hari yang ke-13, wal rabi' asyara, dan ke-14, wal khamis asyara, dan hari ke-15. Kalau Syekh Nawawi dalam Maraqil Ubudiyah juga menambah puasa hari hitam 27, 28, 29 setiap bulan. Wa amma fil usmu, adapun dalam mingguan, fal isnainu, maka itu hari Senin, wal khamisu, hari Kamis, wal jumu'atu, dan hari Jumat. Hari Jumat artinya boleh berpuasa kalau disambung dengan Kamis atau disambung dengan Sabtu sesudahnya. Fakafir dzunubal usbu'i biyaumil isnaini wal khamis wal jumu'ah, maka leburkan olehmu, hapuskan olehmu akan dosa-dosa mingguan dengan hari Senin, hari Kamis, dan Jumat. Nah, ini cara kita mendapatkan keampunan dosa dari Allah, dosa yang terjadi dalam seminggu itu, ya dengan cara puasa Senin, Kamis, Jumat. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Wa kafir dzunubasy syahri bil yaumil awali, dan leburkan olehmu, hapus olehmu akan dosa-dosa bulan bil yaumil awali, dengan hari yang pertama, minasyahri, dari sebulan, wal yaumil awsat, dan dengan hari yang pertengahan, wal yaumil akhiri, dan dengan hari yang terakhir, wal ayyamil bid, dan dengan hari-hari yang putih. Bid jamak dari abyad. Wa kafir dzunubas sanah, dzunuba kita baca maf'ul, dan leburkan olehmu akan dosa-dosa setahun. Biasiyami hadhil ayyam, dengan puasa ini hari-hari semua, wal ashhuril madzukurati, dan dengan puasa bulan-bulan yang disebutkan. Kalau dari setiap hari kita puasa, setiap bulan ada puasa seperti yang dianjurkan, insya Allah dalam setahun dosa kita sudah terhapus semua. Wala tadunnanna, dan janganlah engkau mengira. Tadunnanna, jadi fi'il mudhari' ini mabni atas fathah karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Jadi majidumnya jadi mahal kan. Wala tadunnanna, janganlah engkau mengira, idza sumta, apabila engkau berpuasa, anna shauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa, bahwa sungguh puasa itu huwa, dianya puasa itu cuma tarkut ta'am, cuma meninggalkan makanan, wasyarabi, minuman, wal wiqa'i, dan hubungan suami istri. Puasa bukan hanya. Nah, jadi ini pakai huwa itu menunjukkan biasanya khusus ya. Jangan sampai kita mengira bahwa puasa itu cuma nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri. Nah, kenapa jangan engkau kira seperti itu? Faqad qala, karena maka sungguh telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, kam khobariyah jadi mubtada, bermula berapa banyak dari orang yang puasa itu, laisa lahu, yang tidak ada bagi dia min siyamihi, dari puasanya, illal ju', kecuali haus, kecuali lapar, wal atash, dan haus. Banyak banget orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali dapat lapar dan haus. Kenapa dia dapat itu? Karena cuma dia nahan lapar, nahan haus, nggak nahan yang lain, nggak nahan anggota badannya dari maksiat. Bal tamamu siyami bikaffil jawarihi, bahkan jadi idrab intikal ya, yang di belakang benar. Jangan mengira puasa cuma nggak makan, nggak minum. Ya itu bagian dari puasa. Tapi bukan cuma itu. Bahkan ada tambahannya. Bal tamamu siyami, bahkan bermula sempurnanya puasa itu bikafil jawarihi, dengan menahan segala anggota. Nah, tentunya anggota zahir dan batin ya. Tapi yang jawarih biasanya anggota zahir.
Bal tamamus siyam, tetapi bermula sempurnanya puasa itu bikafil jawarihi, dengan menahan segala anggota badan, kulliha, seluruhnya anggota badan, amma yakrahuhullah, dari apa yang membenci akannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tafriqnya, fayambaghi an tahfadhal aina, maka sepantaslah bahwa engkau menjaga akan mata anin nadori ilal makarih, dari melihat kepada segala yang dibenci Allah, yang dilarang oleh Allah. Wal lisan, atau kepada aina, maka sepantaslah bahwa antah fadal aina, antah fadal lisana, bahwa engkau menjaga akan lidahmu, anin nutuqi bima la ya'ni, dari bertutur dengan sesuatu yang tidak penting ia kepadamu. Bima la ya'ni, dengan sesuatu yang tidak penting kepadamu, hal yang tidak penting, hindari dari bertutur. Wal uzuna, sepantaslah bahwa engkau jaga akan kupingmu anil istimai, kepada istima. Istima itu mendengar dengan baik, bukan dengar sambil lewat. Kalau dengar sambil lewat sima, itu enggak bermasalah kan? Engkau jaga akan kupingmu anil istima, dari memperhatikan ilama haramahullah, kepada apa saja yang telah mengharamkan akannya apa saja oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kenapa kita harus menjaga kuping juga? Fa innal mustami'a syarikul qail. Karena sungguhnya orang yang mendengar itu sekutunya orang yang berkata. Orang nggak mungkin berkata kalau nggak ada pendengar. Jadi orang menggosip, kita dengar gosip sama saja. Wa huwa ahadul mughtabain, dianya mustami, pendengar itu salah satu dari dua orang yang menggosip. Wa kadzalika takufu jami'al jawarih, demikian pula engkau menahan akan segala anggota badan. Kama takuful batna wal farja, sebagaimana engkau menahan akan perutmu dari makan, wal farja, akan kemaluanmu dari hubungan suami istri. Nah itu. Fafil khabari, dalam hadis, khamsun yufattirna shaima, bermula 5 dari perkara itu membatalkan ia akan orang yang berpuasa. Khamsun mubtada, kita takdirkan na'at mahdhuf. Khamsun minal khisal, bermula 5 dari perkara-perkara itu yufattirna, membatalkan ia akan orang yang berpuasa. Apa saja? Al-kazibu, berbohong, wal ghibatu, menggosip, wan namimatu, ngadu domba, wal yaminul kadhibah, sumpah yang palsu, wan nadharu bisyahwatin, melihat dengan hawa nafsu. Ini bisa membatalkan puasa. Menurut Imam Ghazali, beliau batal puasa bisa batal hakikat. Karena tujuan puasa, ini di kita tahu ya. Karena tujuan puasa itu bukan hanya sah, bukan hanya diterima, tapi sampai kepada tujuan, sampai kepada maksud. Memang secara fikih itu batal pahalanya. Tapi apa makna kerja tanpa pahala? Nah, menurut Sayyidah Aisyah ini batal benaran. Waqala Nabi, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnah, hanya saja bermula puasa itu benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka bila adalah salah satu kamu itu yang puasa, fala yarfus, maka jangan rafas ia. Jangan rafas, jangan berkata perkataan jorok. Wala yajhal, dan jangan bodoh ia. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh, atau jangan berperilaku seperti perilaku orang yang bodoh. Fa ini mru'un qatalahu. Fa ini mru'un ini fa'il. Fi'ilnya mahdhuf karena sudah maklum dia qatala. Asalnya fa in qatalahu umru'un. Maka jika menyerang akannya oleh seseorang, maka jika seseorang menyerang ia akannya. Nah, jika menyerang akannya oleh seseorang, syatamahu, atau mencacinya seorang akan dia. Kita mau diserang orang atau kita dicaci orang, falyakul, maka hendak berkata ianya seseorang yang puasa, ini shaimun, saya itu yang puasa. Tujuannya untuk menghindarkan dirinya dari membalas keburukan dengan keburukan. Summa jitahid an tuftira ala ta'amin halalin, kemudian bersungguh-sungguhlah kamu bahwa engkau berbuka kepada makanan yang halal. Nah, makanan yang halal. Wala tastaksir, dan janganlah engkau memperbanyak dari makanan yang halal. Tadi siang menahan diri dari yang halal, ketika berbuka pun dengan yang halal. Kemudian wala tastaksir, jangan engkau memperbanyak dari yang halal tadi. Kalau engkau memperbanyak, fasababiyah fatadzida ala ma ta'kuluhu kullalailatin, maka bahwa engkau menambah atas apa yang engkau makan akannya pada setiap malam. Nah,
Jadi kalau kita memperbanyak ketika berbuka, berarti kita makan lebih dari kebiasaan kita. Artinya ada jadwal makan siang, zuhur yang kita pindahkan ke malam. Itu makna puasa jadi hilang, hanya pindah jadwal makan. Bahwa engkau tambah atas apa yang engkau makan akannya pada setiap malam. Kalau kita menambah makan di malam hari, fala farqa idza stafaita ma ta'tadu. Maka tidak ada beda idza stafaita bila engkau menyempurnakan akan apa yang engkau biasakan akannya. Fala farqa maka tidak ada beda idza staufaita bila engkau menyempurnakan akan apa yang engkau biasakan akannya. Anta akulahu dari bahwa engkau makan akannya ma daf'atan wahidatan sekali makan, au daf'ata ini atau dua kali. Bila kita ada tambahan makan lebih dari kebiasaan makan di malam hari, berarti itu nggak ada beda antara kita puasa dan tidak, kan? Nggak ada beda ketika kita mendapatkan apa yang kita lakukan secara biasa. Hari-hari selain bulan puasa kita makan sehari 3 kali, pagi, sore, maghrib misalkan ya. Ketika puasa aturannya makan 2 kali, sahur dan buka, tapi ada tambahan di malam hari, itu sama aja memindahkan. Nah, atau misalkan surah engkau makan akan nyama sekali makan ada 2 kali makan. Kita biasa makan 1 kilo, baik kita makan sekali atau kita pisah-pisahkan berkali-kali. Kalau sekilo ya namanya nggak puasa. Wa innamal maqsudu kasru syahwatika, hanya saja bermula maksud, bermula tujuan dari puasa itu kasru syahwatika, itu untuk mengalahkan, memecahkan syahwatmu, mengalahkan syahwatmu, mengendalikan syahwatmu. Wa dha'fu quwatika, itu melemahkan kekuatanmu. Litaqwa biha, supaya kuat engkau, litaqwa, supaya kuat engkau kembali ke syahwat. Hanya saja tujuan puasa itu kasru syahwatiha, mengalahkan syahwatmu, wa dha'fu quwatika, melemahkan kekuatanmu, litaqwa biha, agar engkau kuat, biha dengannya kekuatan ya, alat taqwa, kepada bertakwa kepada Allah. Melemahkan kekuatan syahwat dilemahkan sehingga kekuatan itu dialokasikan, digunakan untuk taat. Mudah-mudahan begitu untuk takwa. Fa idza akalta 'ashiyatan, bila engkau makan pada sore hari, ma tadarakta, akan sesuatu yang engkau ganti dengannya, ma fataka, akan sesuatu yang luput ia akan engkau pada pagi hari. Fa idza akalta 'ashiyatan, bila engkau memakan pada sore hari, ma tadarakta, akan sesuatu yang engkau gantikan dengan sesuatu ma, akan sesuatu yang hilang ia kepadamu, yang luput ia kepadamu pada pagi hari. Di sore hari engkau makan sesuatu yang enggak sempat engkau makan di pagi hari. Maknanya di sini asyiyah, malam. Malam kita makan sesuatu yang kita enggak sempat makan di zuhur. Fala faidata fi shaumika, maka enggak ada faedah pada puasamu. Waqad saqalta ala ma'idatik, dan sungguh engkau telah memberatkan kepada lambungmu. Lambungmu jadi berat untuk ibadah. Wama min wi'a'in abghada ilallah, dan tidak ada dari satu lubang, wi'a kantong, dan tidak ada dari satu kantong, abghada, naat kepada wi'a, kantong yang paling benci kepada Allah Azza wa Jalla, min batnin muli'a, dari perut muli'a yang dipenuhkan akan ya perut, min halalin, dari yang halal. Yang halal aja kalau penuh makan kebanyakan Allah benci, apalagi yang haram. Fa idza arafta makna shaum, apabila engkau telah tahu akan makna puasa, fastaksir minhu, maka perbanyak olehmu darinya puasa, mastata'ta, akan apa yang kamu sanggupi. Fa innahu asasul ibadah, karena sesungguhnya takwa itu fondasi ibadah, wa miftahul qurbat, dan kunci dari hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, berkata oleh Allah tabaraka, maha berkah ianya Allah ya. Maha suci ianya Allah wa ta'ala, dan maha tinggi ia. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha, bermula setiap satu kebaikan itu dengan 10 misilnya kebaikan, ila sab'i mi'ati dha'fin, hingga 700 kali ganda. Satu kebaikan balasannya bisa 10, bahkan sampai 700. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas dengannya puasa.
Wa qala Rasulullah, dan berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, dan demi alladzi, yang bermula jiwaku itu dalam kuasanya, la khulufu famis shaim, sungguh bermula khuluf, sungguh bermula bau mulutnya orang yang puasa, atyabu indallah, itu lebih wangi di sisi Allah. Lebih wangi dalam arti lebih banyak pahalanya di sisi Allah, min rihil misik, dari wangi misik, dari pakai misik yang dianjurkan di hari Jumat misalkan, untuk setiap pertemuan ada pahalanya. Bau mulut yang disebabkan oleh puasa itu lebih bernilai. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, berkatalah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, innama yadaru syahwatahu, hanya saja meninggalkan ianya si shaim, syahwatahu akan nafsunya, wa ta'amahu dan makanannya, wa syarabahu dan minumannya, min ajli karenaku, fasiyamuli, maka puasa itu untukku, wa anna ajizibe, dan saya yang akan membalas dengannya puasa. Jadi saya nggak baca ta'liq di sini. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lil jannati babun, bagi surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu, yang dikatakan baginya pintu ar-rayyan. Ar-rayyan, pintu rayyan. Pintu khusus, pintu VIP untuk orang yang puasa. La yadkhuluha illa shaimun, yang tidak masuk akannya pintu kecuali orang-orang yang puasa. Fa idza dakhaluh, bila mereka telah masuk ke dalamnya pintu, ughliqa, niscaya dikunci akan dianya pintu. Fahadal kadru min syarhit ta'ah, maka bermula ini kadar, maka bermula ini ukuran. Al kadru badal kepada hadza, badal syai' min syai', maka bermula ini kadar, ini ukuran, min syarhit ta'ah, dari menjelaskan tentang ketaatan itu, yakfika, memadai ianya ini ukuran, akan engkau fi bidayatil hidayah, dalam permulaan hidayah. Fa inih tajita ila zakah, maka bila engkau perlu kepada zakah, kepada pembahasan zakat, awil haji, atau kepada haji. Kenapa beliau enggak membahas zakat? Karena tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat. Kalau puasa biasanya lebih banyak yang berkewajiban untuk melakukan puasa. Haji juga sama. Haji hanya dilakukan oleh orang-orang yang mustatinya. Fa ini tajita, maka bila engkau butuh ila zakah, kepada pembahasan zakat, awil haji, atau haji, au ila madzidin, atau kepada tambahan, fi syarhi sholati wa shiyam, pada penjelasan solat dan puasa, fatlubuhu, maka cari olehmu akannya tambahan, mimma auradnahu, dari apa-apa yang telah kami datangkan akannya, fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tajiduhu, jadi engkau dapati akannya tambahan, insyaallah taala, insyaallah. Ini baru selesai bagian pertama dari kitab Maraqil Ubudiyah, kitab Bidayatul Hidayah kan. Kitab ini dibagi dua, bagian pertama tentang ketaatan, bagian kedua nanti tentang meninggalkan maksiat. Insyaallah ini dikhatam cepat. Allahu a'lam bishawil marji wal ma'ab. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin.